Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvatur Ramita dari Program Studi Antropologi Sosial dengan nomor NPM 063223111003. Di sini saya akan membaca tentang materi sosiologi, pengantar sosiologi, yaitu kekuasaan. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris dari kata power. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok orang untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain agar sesuai dengan keinginan dari pelaku yang dalam hal ini adalah pemegang kekuasaan tersebut. Di dalam melaksanakan kekuasaan mencakup pula segala tindakan yang menjurus kepada perlawanan dalam menghadapi rintangan atau rongrongan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu yang berusaha menghalangi segala tindakan dari penguasa. Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat, baik masyarakat yang masih bersahaja maupun masyarakat yang sudah kompleks atau rumit susunannya. Walaupun kekuasaan itu ada, tetapi tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat. Justru karena kekuasaan itu tidak dapat dimiliki oleh semua orang, maka timbullah makna yang pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk memengaruhi pihak lain agar memenuhi kehendak dari si pemegang kekuasaan. Jadi, kekuasaan dapat diartikan sebagai hasil dari pengaruh yang diinginkan seseorang atau sekelompok orang tertentu. Dengan demikian, kekuasaan dapat merupakan suatu konsep kuantitatif karena dapat dihitung hasilnya. Misalnya, beberapa luas wilayah jajahan seseorang, beberapa banyak orang yang berhasil dipengaruhi, berapa lama yang bersangkutan berkuasa, berapa banyak uang dan barang yang dimilikinya, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Selvatur Ramita dengan NPM 063223111006. Saya dari kelompok 2 yang akan melanjutkan materi yang saya bawakan adalah tentang sumber-sumber kekuasaan. Nah, agar kekuasaan tersebut mempunyai makna dan dapat kita digunakan sebagaimana mestinya, maka kekuasaan itu harus dapat kita miliki terlebih dahulu, dan selanjutnya baru dapat kita manfaatkan. Ada beberapa cara supaya seseorang atau suatu kelompok orang tertentu dapat memiliki kekuasaan. Adapun cara-cara memiliki kekuasaan tersebut dapat diperoleh dengan melalui yang pertama adalah legitimate power. Nah, legitimate sendiri berarti pengangkatan. Jadi legitimate power adalah cara memperoleh kekuasaan dengan melalui suatu pengangkatan yang biasanya pengangkatan ini selalu disertai dengan surat keputusan atau SK. Sebagai contoh, misalnya dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, bahwa kepala daerah tidak dipilih tetapi diangkat, kecuali kepala wilayah dalam jabatan bupati dan gubernur yang masing-masing merangkap sebagai kepala daerah tingkat 1 dan 2, dan masing-masing dipilih oleh DPRD tingkat 1 dan 2. Dalam contoh tersebut dapat kita umpamakan misalnya untuk pengangkatan seorang camat. Jadi bagaimanapun lemahnya pribadi seorang camat, apabila SK telah diterbitkan untuk pengangkatan dirinya, maka yang bersangkutan telah memiliki kekuasaan sebagai seorang kepala yang berkuasa di wilayah kecamatannya. Hal ini juga berlaku dalam kemiliteran, karena situasi dan kondisi yang tegas tanpa batas
bertahan, maka untuk jabatan suatu komandan tidak perlu dilakukan pemilihan umum, tetapi cukup pemilihan umum, tetapi cukup dilaksanakan pengangkatan. Taziduhu dan Pramuji masing-masing telah membedakan suatu hasil dari pengangkatan dan hasil pemilihan. Hasil dari suatu pengangkatan adalah seorang kepala, sedangkan hasil dari pemilihan adalah seorang pemimpin. Seorang kepala belum tentu dapat menjadi seorang pemimpin yang baik, tetapi seorang pemimpin sudah barang tentu adalah juga seorang kepala. Yang kedua adalah coercive power. Coercive berarti kekerasan. Jadi coercive power adalah perolehan kekuasaan melalui cara kekerasan. Bahkan mungkin bersifat perebutan atau perampasan. Dengan menggunakan senjata yang sudah tentu ini dibuat jalur konvensional. Hal ini lazim disebut dengan istilah kudeta atau coup d'etat. Karena cara ini institusional, maka banyak kemungkinan setelah perebutan kekuasaan, sebagian besar peraturan perundang-undangan negara akan berubah. Dan karena perubahan tersebut dilakukan secara mendadak, maka disebut juga dengan istilah revolusi. Revolusi besar yang menarik di dunia diantaranya yaitu yang pertama, jatuhnya Syah Iran, ditandai dengan terusirnya Syah dan keluarganya setelah Imam Ayatullah Ruhollah Khomeini tiba dari pengasingannya di Prancis. Nah, yang kedua, jatuhnya Presiden Nikolai Ceausescu dari Rumania, ditandai dengan demonstrasi besar-besaran dan pembantaian Ceausescu dan permaisurinya. Nah, yang ketiga, jatuhnya Kekaisaran Louis di Prancis, ditandai dengan penyerbuan penjara Bastille dan pemotongan kepala raja sekeluarga. Ada pula revolusi yang berjalan dengan damai tanpa banyak jatuh korban. Misalnya jatuhnya Presiden Ferdinand Marcos oleh penggantinya Nyonya Corazon Aquino. Termasuk juga yang terjadi di Indonesia yaitu pengunduran diri Presiden Soeharto maksudnya pada bulan Mei 1998. Sekian demikian, terima kasih. Lanjutkan dengan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Adriana, nomor NPM 06321107. Di sini saya akan membacakan materi C. Expert Power. Expert berarti keahlian. Jadi expert power adalah perolehan kekuasaan melalui keahlian seseorang. Maksudnya adalah pihak yang memperoleh kekuasaan tersebut memang memiliki keahlian dalam bidangnya. Seperti ini berlaku di negara demokrasi karena sistem personalnya dalam memilih karyawan memakai merit system. Moto yang paling tepat untuk pengisian formulir dalam administrasi kepegawaian seperti ini adalah menempatkan orang yang tepat pada posisi yang sebenarnya atau lebih kenal dengan istilah the right man in the right place. Dengan demikian seseorang akan ditempatkan sesuai dengan proporsinya. Apalagi mereka yang dididik khusus untuk itu sebagai contoh, misalnya sebagai berikut. A. Penempatan dokter sebagai kepala rumah sakit. B. Penempatan insinyur atau sarjana teknik pada jabatan teknis. C. Penempatan ABRI pada jabatan keamanan. D.
penempatan lulusan APDN atau IIP sebagai camat. Jadi, apabila pemegang kekuasaan pada instansi-instansi tersebut memanfaatkan wewenangnya, maka artinya sesuai pada tempatnya karena mereka sangat ahli dalam bidangnya tersebut. Tetapi adakah yang berlaku di suatu negara atau daerah adalah sebaliknya. Penempatannya pada suatu jabatan oleh karena pengaruh presumtif atau pengisian jabatan oleh anggota keluarga pejabat yang berwenang. Sistem kepegawaian ini yang disebut dengan spoils system, sehingga pada gilirannya nanti terdapat kelompok elit pemerintahan yang berbentuk ikatan hegemonial. D. Reward berarti pemberian. Jadi reward power adalah cara perolehan kekuasaan muslim suatu pemberian atau karena berbagai pemberian. Sebagai contoh, orang-orang kaya dapat memerintah orang miskin untuk bekerja dengan patuh. Orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut hanya karena memakan dan butuh sejumlah uang pembayaran atau bisa disebut gaji atau upah. E. Reference power. Reference power daya tarik. Jadi reference power adalah cara perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang di Indonesia. Wakil presiden yang memegang tampuk pimpinan tertinggi pemerintahan memiliki ketambahan. Pak Harto terkenal dengan senyumannya yang kebapak-bapaan, walaupun beliau seorang tentara, sehingga sering digelari desemiling general. Selain itu kita juga mengenal kehebatan dari Presiden Soekarno, terutama dalam hal berpidato yang tidak ada duanya dan memiliki karismatik Muliawan tahun 2015 halaman 17 sampai 20. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Leni Mariana dengan nomor NPM 0632231111 yang akan membawakan materi mengenai sumber wewenang. Dalam sebuah negara hukum, terdapat adanya asas legitimitas yang memiliki pengertian bahwa wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya, seluruh wewenang yang ada pada pemerintahan itu bersumber pada peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diganggu-gugat. Wewenang tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan yang mana dapat diperoleh melalui 3 cara, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Kita bahas cara yang pertama, yaitu atribusi, yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Atribusi wewenang dalam peraturan perundang-undangan adalah berupa pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan, yakni oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan. Selanjutnya, yang kedua yaitu delegasi, yakni pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan satu kepada organ pemerintahan lainnya. Maka dari itu, suatu delegasi pasti akan diawali oleh atribusi wewenang terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah mandat, yakni ketika organ pemerintahan setelah memberikan izinnya kepada organ pemerintahan lain untuk menjelaskan untuk menjalankan kewenangan yang diberikan atas nama pemberi mandat. Dalam hukum administrasi negara, mandat ini dapat diartikan sebagai pemerintah untuk melaksanakan tugas dari atasan
mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pemimpin terdiri dari pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal adalah seorang yang oleh organisasi tertentu ditunjuk berdasarkan surat-surat keputusan pengangkatan dari organisasi yang bersangkutan untuk memangku sesuatu jabatan dalam struktur organisasi yang ada dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya untuk mencapai sarana-sarana organ tersebut yang ditetapkan sejak semula. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang melekat pada diri seseorang yang memimpin yang tergantung dari macam-macam faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Kepemimpinan adalah keterampilan dan kemampuan seseorang memengaruhi perilaku orang lain, baik yang kedudukannya lebih tinggi maupun lebih rendah daripadanya